Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like and subscribe. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat lampu pintar pendeteksi kerusakan ya teman-teman. Jadi apabila kita di rumah itu memiliki saklar kipas angin yang sudah tidak terpakai, itu jangan dibuang ya. Bisa kita bikin alat sederhana yang sangat membantu untuk perbaikan kita di rumah sehari-hari ya teman-teman. Jadi untuk bahan-bahan dalam membuat lampu pintar pendeteksi tegangan ini, yang pertama itu lampu, saklar kipas angin, fitting, batu baterai, sama konektor batu baterai, dan juga sama 2 buah capit buaya ya teman-teman, juga sama kabel-kabelnya. Untuk langkah pembuatannya juga cukup mudah dan simpel ya teman-teman. Jadi dari saklar kipas angin yang sudah tidak terpakai itu kita buka dulu. Jadi untuk baut pengunci pada bagian bawah itu kita buka. Untuk saklar ini sudah saya pasangin fitting sama konektor kabel ya teman-teman, untuk mempercepat videonya. Jadi sudah saya pasangin dan tidak terekam tadi ya untuk pemasangan fitting sama konektornya itu. Jadi untuk kabel yang dari saklar kipas angin itu kita keluarin. Itu kan sebenarnya ada 5 buah kabel. Yang 3 sudah saya potong, kita sambung jadi 1 ya teman-teman. Tinggal yang 2 itu. Yang 2 itu, yang 1 kita sambung ke fitting lampu yang sudah kita pasang pada saklar kipas angin tadi ya. Terus juga kita siapkan kabel sama konektornya tadi. Jangan lupa untuk sambungan pada kabel tadi kita kasih pelindung ya, pakai isolasi bisa, pakai lasdop juga bisa ya teman-teman, untuk pelindung sambungan kabel itu. Kalau nggak punya isolasi atau lasdop juga bisa pakai plastik kresek atau plastik biasa, itu bisa. Untuk sambungan ini aman ya, karena kita menggunakan arusnya itu arus DC bukan arus AC ya, jadi aman, tidak akan terjadi sengatan listrik. Untuk ujung kabel yang satu pada saklar kipas angin kita sambung pada konektor kabel ya teman-teman, ujung satunya. Setelah kita sambung, jangan lupa juga kita kasih pengaman kabelnya, itu kita isolasi. Setelah isolasi, ujung kabel yang satunya pada konektor batu baterai kita keluarkan dari saklar kipas angin yang sudah kita lubangin ini. Terus dari konektor batu
baterai kita masukkan ke konektor kabel ya. Terus yang satunya dari fitting lampu juga kita masukkan ke konektor. Untuk rangkaian pengabelannya seperti ini ya teman-teman, cukup simpel ya. Tinggal kita pasang batu baterainya. Batu baterai ini berfungsi sebagai sumber tegangan. Tinggal kita masukkan ke dalam saklar kipas angin. Kalau sudah kita masukkan, kita rapikan kabelnya itu biar masuk ke dalam ya. Nanti biar kalau kita tutup penutupnya itu bisa, baru kita tutup pakai penutup saklar kipas angin ini. Jangan lupa untuk penutupnya itu juga kita kencangkan ya pada kedua buah baut pengunci penutupnya itu, dari samping atas dan bawah, dua-duanya kita kencangkan. Bisa untuk menguncinya menggunakan obeng atau menggunakan alat lainnya, yang penting bisa buat untuk mengunci saklar. Tinggal kita pasang lampu indikatornya. Lalu kita pasang dua buah capit buaya tadi pada konektor kabel ya teman-teman. Itu sebagai alat untuk mencapit barang yang akan kita deteksi nanti kerusakannya, apa sambungannya ada yang putus apa tidak. Jadi untuk lampu pintar pendeteksi kerusakan itu sudah jadi ya, seperti itu bentuknya. Tinggal kita coba pada elemen pemanas air yang ada pada dispenser. Di sini saya mencoba menggunakan dua buah elemen pemanas air. Yang satu itu trouble atau pemanasnya itu putus, yang satu pemanasnya masih baik. Kita coba pada pemanasnya yang sudah jelek atau putus, itu yang di dalamnya sudah terbakar itu. Jadi meledak itu di dalamnya itu, pecah. Kalau yang satu ini masih bagus, masih utuh, jadi tidak ada yang pecah. Nanti apabila elemen pemanas ini putus atau rusak, lampu indikator pada lampu pintar ini tidak akan hidup nanti harus dinyalakan itu. Kita pasang capit buaya lalu kita coba nyalakan. Lampu pendeteksi kerusakannya tidak hidup kan teman-teman, berarti untuk elemen pemanas pada yang ini rusak ya, jadi tidak sambung. Lalu kita coba pada elemen pemanas yang satunya, kita pasang capit buaya, lalu kita arahkan tuasnya ke 1 atau 3. Nah itu kan nyala teman-teman, berarti untuk elemen pemanas yang di sini itu masih bagus, jadi itu masih bisa digunakan. Ini untuk mengetes lampu pintar pendeteksi kerusakan pada elemen pemanas dispenser ya teman-teman. Sekarang juga saya akan contohkan satu lagi pada sambungan kabel. Jadi sama kita itu membuat fitting gantung, terus kabelnya itu sambungannya putus di dalam atau putus 1 atau 2. Nah itu kita coba, ini kita masukkan stekernya pada stop kontak, lalu kita nyalakan. Nah, indikatornya itu menyala tapi lampunya tidak mau hidup, itu tandanya sambungannya itu ada yang putus atau kalau enggak tersambung. Untuk mengeceknya bagaimana? Juga cukup gampang ya untuk mengeceknya itu. Tinggal kita buka fittingnya, terus
kita pasang capit buaya pada jacknya, yang satu kita pasang capit buaya pada yang fitting, kita nyalakan. Kalau nggak hidup kita pindah satunya. Nah, berarti itu kabelnya putus satu karena tidak hidup. Kita coba pada jack yang satunya, terus kita pindah. Kalau nyala berarti itu sambungan kabelnya hidup. Nah, itu kan nyala teman-teman. Berarti kabel yang warna biru itu masih tersambung dan kabel yang warna coklat itu putus ya. Untuk mengeceknya itu seperti itu. Terus cara memperbaikinya juga cukup mudah ya, tinggal kita lepaskan sambungan kabel pada fitting lampu, lalu kita potong. Ya, paling kita potong dulu satu kilan ya, atau satu jengkal lebih sedikit. Setelah kita potong, kita keluarin kabelnya, terus kita keluarin tembaga dari kulit kabelnya itu. Sebelum kita sambung ke fitting, kita lakukan pengecekan dulu melalui lampu pintar ini ya teman-teman. Caranya seperti tadi, tinggal dicolokkan pada ujung steker, yang satu pada ujung kabel. Berarti itu masih ada satu kabel yang putus ya. Kita potong lagi, majuin lagi satu kilan lebih sedikit, kita potong. Kalau sambungan kabel itu tidak putus, biasanya dua-duanya itu bisa nyala ya teman-teman. Jadi nanti ada ujung satu pada colokan sama ujung satu pada kabel itu sambung. Jadi untuk lampu pintar pendeteksi kerusakan ini akan nyala harusnya. Setelah kulit tembaganya kita keluarin, kita coba satu-satu seperti tadi. Nah, satu-satu sudah nyala, yang biru jadi terus tinggal kita coba yang colokan yang satunya. Nah, itu tinggal kita pindah ke colokan yang satunya, yang itu ke kabel satunya. Nah, itu sudah nyala, berarti untuk kabelnya itu sudah sekarang tidak bermasalah. Kalau dua-duanya sudah nyala seperti itu, jadi kabel ini tinggal kita sambung ke fitting lampu ya teman-teman. Jadi dari ujung kabel ini ke dua-duanya baru kita sambung ke fitting lampu. Tinggal kita masukin, terus jangan lupa dikencangkan pengunci kabelnya. Untuk mengencangkannya bisa menggunakan obeng, tespen atau alat lainnya, yang penting bisa buat mutar baut pengunci kabelnya pada fitting ini ya teman-teman. Jadi mau pakai alat apa saja itu bisa ya. Untuk perbaikan seperti ini saya menggunakan dua buah alat sederhana ya teman-teman. Yang pertama itu stop kontak anti jeglek, dan yang kedua itu lampu pintar pendeteksi kerusakan ya teman-teman. Tinggal kita coba. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.